Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatun Nabilah dengan NIM akhir 145. Nah, saya akan mempresentasikan tentang perubahan, perkembangan, dan masalah dewasa awal bagian masalah kekerasan. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang apa sih dewasa awal itu. Nah, pada slide ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan dewasa awal itu sendiri. Nah, kata dewasa awal itu berasal dari bahasa Latin adultus, yaitu tumbuh menjadi dewasa atau matang. Nah, dewasa awal itu biasanya berada pada rentang usia kurang lebih 18 hingga 40 tahun. Nah, pada masa ini seseorang itu berada pada masa transisi menuju kemandirian penuh. Nah, artinya seseorang itu mulai belajar mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab terhadap hidupnya, dan tidak lagi terlalu bergantung pada orang lain. Nah, karena itu, fokus utama pada masa dewasa awal ini tuh biasanya berkaitan dengan karir, hubungan, dan tanggung jawab. Nah, misalnya kayak mulai berkuliah, bekerja, membangun hubungan yang lebih serius, ataupun belajar mengatur keuangan sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kekerasan. Nah, kekerasan itu sendiri berasal dari kata violence yang berarti serangan terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang. Nah, jadi kekerasan itu tuh tidak hanya berarti memukul atau melukai tubuh. Kekerasan juga bisa berupa tindakan yang membuat seseorang itu merasa takut, terhina, sedih, ataupun kehilangan rasa percaya diri. Perilaku yang menyakiti bisa secara fisik, verbal, ataupun emosional. Nah, ini nanti masuknya ke bentuk-bentuk kekerasan ya teman-teman. Nah, jadi kekerasan itu tidak hanya berarti memukul atau melukai tubuh seseorang. Nah, kekerasan itu juga bisa berupa tindakan yang membuat seseorang itu tadi merasa takut, terhina, sedih, terkucilkan, maupun ingin bunuh diri, biasanya seperti itu. Nah, perilaku kekerasan itu pada dasarnya adalah semua tindakan yang menyakiti orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan itu bisa terjadi di mana saja, bisa di kelas, bisa di kos, bisa di tempat kerja, maupun dalam hubungan pertemanan atau pacaran, seperti itu. Nah, lalu ini pada slide selanjutnya ini tentang bentuk kekerasan. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, bentuk kekerasan di slide sebelumnya itu ada fisik, verbal, dan emosional. Nah, yang pertama yaitu tentang fisik. Nah, fisik ini tindakan yang menyakiti tubuh seseorang. Nah, misalnya kayak memukul, mendorong, mencubit, dan lain sebagainya. Nah, bentuk ini itu biasanya paling mudah terlihat karena dia akan menimbulkan luka bakar atau rasa sakit yang orang lain itu bisa ngelihat seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu ada verbal. Nah, kekerasan verbal ini tuh kan pakainya kata-kata ya. Nah, misalnya kayak menghina, membentak, mengejek, ataupun berkata kasar yang lainnya seperti itu. Nah, walaupun verbal ini itu tidak meninggalkan luka fisik, tapi dia itu lebih ke meninggalkan luka batin atau gejala psikologis seperti itu. Nah, kalau verbal ini itu bisa membuat seseorang itu merasa sakit hati dan kehilangan kepercayaan diri mereka sendiri. Nah, lalu yang ketiga yaitu bentuk kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional itu terjadi ketika seseorang itu merasa dikontrol, direndahkan, diancam, ataupun dibuat merasa aku kayaknya nggak berharga deh, nah, seperti itu. Nah, bentuk ini itu seringkali sulit disadari, tetapi dampaknya itu bisa sangat besar terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tiga bentuk kekerasan ini bahwa kekerasan itu tidak selalu berbentuk fisik.
Nah, kata-kata dan perlakuan yang membuat orang lain itu merasa tersakiti itu juga termasuk bagian dari bentuk kekerasan. Seperti itu. Nah, lalu di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kenapa sih kekerasan itu tuh bisa terjadi. Nah, kekerasan tuh kan mesti gak muncul secara tiba-tiba, tapi ada pemicunya, seperti itu. Nah, di slide selanjutnya ini tentang penyebab kekerasan. Nah, ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada faktor internal seperti emosi yang tidak stabil dan pengalaman masa lalu. Lalu yang faktor eksternal itu tentang lingkungan tidak sehat dan kurangnya komunikasi. Pokoknya yang internal ini tuh yang buat diri sendiri. Jadi emosi yang tidak stabil berarti emosi kita sendiri tuh yang nggak stabil. Jadi kita tuh kayak melampiaskan emosi itu malah ke kekerasan gitu. Nah, lalu kayak ada pengalaman masa lalu. Jadi kita tuh kayak punya pengalaman yang emang itu tuh jelek gitu, yang nggak mengenakan. Nah, terus kita tuh malah kayak ngulangin pengalaman masa lalu kita malah melampiaskan ke kekerasan. Jadinya kayak double kill gitu loh teman-teman. Lalu kalau yang faktor eksternal, lingkungan yang tidak sehat atau toksik, atau sesimpel karena kurangnya komunikasi yang baik dengan pasangan dan orang sekitar itu juga bisa menyebabkan kekerasan. Nah, lalu apa sih dampaknya? Nah, ini tuh yang perlu kita waspadai karena bekasnya tuh kan nggak cuma di fisik, tapi juga di mental seseorang. Seperti itu. Nah, lalu ini untuk dampak kekerasan sendiri itu yang pertama yaitu trauma dan takut. Nah, korban itu kan biasanya mengalami trauma dan takut yang mendalam. Nah, secara psikologis, trauma dan takut ini itu menyebabkan dampak kepercayaan diri yang menurun drastis dan memicu gangguan psikologis lainnya. Nah, jadi dampak kekerasan itu saling berkaitan seperti itu. Nah, ujung-ujungnya hubungan pun, semisal kita punya hubungan dengan seseorang pun itu menjadi rusak karena rasa aman dan rasa saling percayanya itu sudah hilang seperti itu. Nah, terus gimana sih cara kita menghadapi atau mencegahnya? Nah, ini ada solusi kekerasan. Nah, yang paling penting itu adalah mencari bantuan. Nah, lalu kita perlu belajar mengelola emosi dan mulai membangun komunikasi yang sehat. Nah, selain itu, edukasi itu juga penting. Edukasi tentang hubungan yang sehat itu krusial banget supaya kita tuh tahu batasan mana yang wajar dan mana saja yang sudah mengarah ke kekerasan seperti itu. Nah, lalu yang keempat, ini ada analisis artikel. Nah, sebagai referensi ada penelitian dari Wahyu Kusbandini pada tahun 2014 yang membahas tentang psychological well-being perempuan dewasa awal yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Nah, untuk penelitian ini itu menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan 3 subjek. Nah, yang artinya peneliti itu meneliti secara mendalam pengalaman 3 perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran. Nah, dalam artikel ini, psychological well-being itu dilihat dari 6 aspek, yaitu tentang penerimaan diri, hubungan positif, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, serta otonomi. Nah, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa ketiga subjek itu masih sulit menerima pengalaman kekerasan, merasa takut, dan kurangnya rasa percaya pada orang lain. Nah, namun penelitian ini itu juga menunjukkan bahwa dukungan dan dukungan dari keluarga dan teman itu sangat berimpact sekali kepada diri mereka sendiri. Nah, jadinya mereka itu perlahan dapat bangkit
dari keterpurukan itu. Jadi mereka itu lebih kuat dan mulai memperbaiki kondisi psikologisnya seperti itu. Nah, itulah sebabnya mengapa di Islam itu Allah itu melarang seseorang itu mendekati zina. Nah, jadi para ilmuwan psikologi itu telah melakukan penelitian dengan memindai otak seseorang yang sedang jatuh cinta menggunakan sebuah alat yang bernama fMRI. Nah, lalu menemukan hasilnya bahwa seseorang yang jatuh cinta itu, nah sensasinya itu mirip kayak orang memakai obat terlarang yang membuat euforia, candu, adiksi. Nah, sebab ketika jatuh cinta itu kan otak tuh melepaskan senyawa kimia kayak dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin. Nah, lalu reaksi kimia yang terjadi pada otak seseorang yang sedang jatuh cinta itu sama kayak reaksi kimia yang terjadi pada otak seseorang yang sedang mengonsumsi zat adiktif seperti narkoba, menenggak alkohol, ataupun sejenisnya. Nah, itu dikemukakan dalam bukunya Atelier and Farr yang berjudul Love Ethic. Seperti itu. Nah, maka seperti bila mana sebagai konsumsi zat adiktif itu, semakin banyak waktu yang eh, seseorang itu gunakan buat memikirkan atau merindu, berjalan bersama, berduaan, nah hingga berdekatan itu, nah maka itu akan eh, menimbulkan candu gitu, candu pada diri sendiri. Nah, kalau salah orang itu bisa menyebabkan kekerasan tersendiri, entah karena dia itu dia terlalu posesif, cemburuan, nah ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, lalu juga ada candu yang untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jadi kayak sama-sama selalu menginginkan yang lebih gitu. Terus kalau nggak kayak meminta, lalu kayak menuntut dosis yang lebih gitu. Nah, kayak semisal kayak awalnya tuh cuma chat, lalu beralih ke telepon, video call. Terus kayak kadang tuh kan ada yang kayak semisal dia tuh lagi pacaran sama si ini, nah si cowoknya tuh kayak nggak dikabarin, baru 5 menit udah marah-marah. Nah, kayak gitu kan kalau semisal emosi si cowoknya tuh belum stabil, nanti dia tuh kan bisa menimbulkan kekerasan gitu sama si ceweknya seperti itu. Nah, lalu ini untuk slide yang terakhir yaitu tentang kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang pertama yaitu kekerasan itu adalah masalah serius, terutama itu di masa usia dewasa awal. Nah, jadi kekerasan itu tuh banyak muncul di masa seseorang yang telah menjalani masa dewasa awal. Nah, lalu yang kedua itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, jadi munculnya kekerasan itu tuh dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi nggak cuma satu gitu. Nah, ini tuh juga bisa dicegah dalam kesadaran dan kontrol diri. Pokoknya kuncinya tuh ada pada kesadaran diri dan kontrol diri. Nah, serta lingkungan yang mendukung gitu, nggak toksik. Nah, sebelum ditutup, ada satu pesan buat kita semua. Nah, coba pikirkan sekali lagi. Kayak, mengapa kamu menyakiti dia? Kayak, semisal, kenapa kamu membuli dia? Emang kamu mau dibully juga gitu? Terus kalau kamu semisal nggak mau dibully juga, kenapa kamu membuli orang lain? Nah, seperti itu. Nah, lalu sudah sampai ujung materi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi atau kesalahan yang lainnya. Terima kasih telah mendengarkan materi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.